Berikutnya saya akan menjelaskan sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Ada 3 teori besar dalam penyebaran agama Islam ke Indonesia menurut Ahmad Mansur Suryanegara. Yang pertama itu teori Gujarat, di mana Islam dipercaya datang melalui peran para pedagang dari wilayah Gujarat ke India melalui peran para pedagang India pada abad ke-13 Masehi. Yang kedua itu ada teori Mekah, di mana Islam dipercaya datang ke Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui para pedagang Arab Muslim pada abad ke-7 Masehi. Yang ketiga itu ada teori Persia, di mana Islam tiba di Indonesia melalui pedagang Persia yang sebelumnya singgah ke Gujarat baru ke Indonesia pada abad ke-13. Ada beberapa strategi untuk masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama melalui perdagangan. Hal ini dapat kita ketahui adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Hubungan perdagangan ini dimanfaatkan oleh para pedagang Muslim sebagai sarana atau dakwah mereka. Yang kedua itu perdagangan dari sektor ekonomi. Yang kedua itu ada dari perkawinan. Dari sektor ekonomi, para saudagar Muslim itu status sosial ekonominya lebih baik dibandingkan penduduk pribumi, sehingga banyak penduduk pribumi, terutama pada para wanita yang ingin dijadikan istri-istri oleh saudagar Muslim. Tetapi untuk menikah dengan saudagar Muslim harus dengan ketentuan Islam, yaitu dengan masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan mereka setuju tidak keberatan karena proses pengislamannya itu sangat mudah. Yang ketiga itu ada pendidikan, di mana para ulama membangun lembaga pendidikan seperti pesantren. Pada lembaga inilah ulama mengajarkan ilmu keislaman dan melalui pendekatan sampai kemudian para santri mampu meningkatkan pengetahuan lebih baik. Yang keempat itu ada tasawuf, di mana salah satu sifat dari tasawuf ini adalah akomodasi terhadap budaya lokal, yang sehingga masyarakat dengan mudah menerima ajaran ini. Dengan tasawuf, bentuk ajaran Islam dengan tasawuf, bentuk agama Islam ada persamaannya dengan agama Hindu-Buddha yang dapat mudah diterima oleh masyarakat pribumi. Yang kelima, itu ada kesenian. Salah satu Sunan Kalijaga terkenal dengan pertunjukan wayangnya. Selain wayang, media penyebaran agama Islam itu ada seni lukis, seni rupa, seni tari, seni pahat, seni musik, dan lainnya. Yang keenam itu ada politik, di mana kebanyakan Islam masuk ke Indonesia setelah rajanya masuk Islam. Berikutnya adalah tokoh utama penyebaran Islam itu ada 9 atau disebut dengan Wali Songo, yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Kalijaga. Alasan Islam mudah diterima oleh penduduk Indonesia itu karena syarat penyebaran Islam dilakukan secara damai. Secara masuk Islam itu sangat mudah, hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang ketiga itu ibadahnya dilakukan dengan sangat sederhana dan tidak mengeluarkan banyak biaya. Faktor pendorongnya itu faktor pendorong masuknya Islam ke Indonesia adanya hubungan perdagangan antara pedagang Arab dengan penduduk pribumi. Yang kedua, perkawinan antara pedagang Arab dengan penduduk pribumi. Faktor penghambatnya itu yang pertama, beberapa suku melakukan perlawanan terhadap penyebaran Islam. Yang kedua, masih banyak masyarakat Indonesia yang masih kuat dengan kebudayaannya dan adat tradisinya, sehingga mereka tidak tertarik untuk masuk Islam. Dan yang ketiga, pada masa Hindu-Buddha, kerajaan Hindu-Buddha
pada saat itu Islam